Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu tentang penulis muda kreatif bersama dengan Cynthia. Oke Cynthia, aku mau tanya nih, penasaran juga, gimana sih ceritanya akhirnya buku kamu itu terbit gitu loh? Awal mulanya itu kayak gimana? Jadi berawal dari patah hati tadi yang sudah kita ceritakan tadi Kak, kemudian tulisan itu semakin panjang. Itu sebenarnya lama dulu nganggur di laptop. Jadi ada jeda beberapa bulan dulu nganggur dulu di laptop. Nah, waktu itu Cynthia berpikir, ada tuh Cynthia melihat salah satu postingan di Instagram kalau tidak salah waktu itu penerbitan buku. Jadi nggak sengaja banget. Jadi ketika itu penerbitan buku, buku ini ternyata tulisan itu bisa kita terbitkan sendiri seperti itu. Jadi Cynthia berpikir awal mulanya benar-benar tidak tahu Kak. Jadi ternyata kita bisa menerbitkan buku sendiri seperti itu. Nah jadi ketika itu Cynthia ikut beberapa kegiatan, itu udah dilupakan. Setelah lihat itu kan dilupakan dulu. Nah Cynthia ikut kegiatan di Kabupaten Cynthia. Alhamdulillah kemarin itu terpilih menjadi pemain film Sera dan Joan, itu film daerah kabupaten. Oh di Seluma? Iya di Seluma. Nah kan itu kan dapat honornya ya Mbak. Kalau istilahnya itu ada uang transportnya seperti itu. Nah, uang transport itu Cynthia simpan dulu. Nah, kemudian orang tua belum tahu Cynthia mau menerbitkan buku. Kemudian Cynthia cari-cari penerbit. Cynthia bertanya sama salah satu mentor Cynthia namanya Kak Iqbal. Nah, Cynthia tanya beberapa rekomendasi penerbit. Nah, dapatlah salah satu penerbit yang Cynthia kertas sentuh ini. Nah, kemudian Cynthia mulai tuh chat adminnya, bagaimana konsultasi, pokoknya dari anak SMA kelas 10 yang nanya itu baru benar-benar kayak berapakah harganya? Iya, mencari tahu. Berusaha untuk cari tahu dulu. Oh, segini dikirimkan range harganya kan, kalau kita mau cetakan ini berapa itu sudah ada semua lengkap, untuk layoutnya semua itu di penerbit yang nyiapin. Nah, Cynthia punya honor tadi, jadi Cynthia langsung transfer ke sana. Jadi tanpa pikir panjang gitu kan, langsung transfer ke sana. Akhirnya sudah jadi tuh, udah keluar. Udah dibukakan jalannya ya? Iya, langsung udah keluar, udah cetak. Pas mau sampai tuh kira-kira udah diposting siapa yang mau beli, itu baru Cynthia ngomong sama orang tua. Oh gitu. Iya, Cynthia ngomong, Cynthia udah kaget buku. Gitu? Kaget, wah itu buku kamu? Iya gitu, udah buku ternyata. Nah, waktu itu gayung disambut, akhirnya orang tua juga ikut membantu promosikan. Alhamdulillah pemerintah juga support, dari JMSI juga banyak yang support, dari rekan-rekan Cynthia, dari sekolah apalagi gitu kan Kak, banyak teman-teman yang membeli. Nah sesudah itu baru sampai tuh kan, baru dijual seperti itu. Kemudian itu juga sempat ngadap beberapa DPR kemarin, ada juga DPR yang pengen lihat juga gitu, ada yang beli juga. Alhamdulillah sih seperti itu. Jadi awalnya iseng doang, ketika kita udah ada niat, pasti kita akan diberi jalan. Percaya deh sama teman-teman. Yang penting ada niat dulu. Okay. Gitu. Selama menulis itu Cynthia ada kendalanya nggak sih? Tentu saja ada. Kalau pertama tadi Kak, waktu Cynthia lagi nulis tadi, mungkin yang bisa disebut kendala juga kalau kita memikirkan terlalu dalam, yang waktu ada ketika nulis horor ini. Iya, yang lewat kan, itu ya. Kan agak sensitif kan Kak. Nah, ada yang lewat, itu juga salah satu tantangan kalau kita berpikirnya terlalu dalam. Tapi Cynthia bawa enjoy, Cynthia jadikan tambah semangat tuh nulis. Nah, selanjutnya itu ketika kita sedang banyak tugas, itu juga menjadi kadang tuh enggak menutup kemungkinan jadi salah satu hambatan juga. Tapi tadi kita harus memanajemen waktu. Manajemen waktu yang baik. Betul, manajemen waktu yang baik. Nah, di situ Cynthia belajar. Kemudian kesulitan selanjutnya lagi mencari ide-ide tadi. Jadi menjadikannya satu dan jadikannya cerita itu juga lumayan. Dan yang paling tersulit bagi Cynthia sendiri itu adalah konsisten. Iya, itu yang paling konsisten, sulit, mempertahankan konsisten. Betul. Itu masih menjadi pokoknya menjadi tertanam di hati Cynthia, menjadi pokoknya harus konsisten ketika kita mau memulai apapun itu. Cynthia percaya tidak hanya menulis, kita harus konsisten. Nah itu yang masih Cynthia juga sampai saat ini harus, pokoknya Cynthia tanamkan di dalam hati, harus konsisten. Itu sih kesulitannya Kak. Sampai saat ini pun masih itu yang menjadi kendala ya, untuk konsisten. Ya. Nih Cynthia ada nggak sih penulis yang Cynthia jadikan panutan atau Cynthia suka tulisannya? Siapa tuh? Kalau untuk siapa sih yang menginspirasi awalnya itu Fiersa Besari. Oh, Fiersa Bersari. Iya, itu adalah Cynthia sangat jatuh cinta ke bukunya yang Konspirasi Alam Semesta.
kolase itu berceritakan tentang seorang namanya ada Juang Astrajingga. Juang Astrajingga itu adalah seorang pemuda yang kemudian bertemu dengan Anatidae, seorang gadis perempuan yang memiliki cantik parasnya, tapi akhirnya mereka bertemu, ternyata si Anatidae sudah punya pacar. Disitulah si Juang mati-matian untuk mendapatkan hati Ana, kemudian mereka bisa bersama. Dan Juang Astrajingga ini adalah seorang jurnalis, jadi dia meliput ke berbagai daerah, dia meliput ke Papua, ke daerah timur, dan di situ konspirasi dimainkan. Surat-surat semua terputus. Intinya ada sebuah cerita. Ternyata si Virsa ini tidak hanya menampilkan romansnya saja. Cynthia jadi lebih tahu bagaimana suasana timur di sana. Dia ingin menceritakan bagaimana kehidupan timur di sana. Ada budaya di sana. Betul, ada konspirasi-konspirasi yang menurut Cynthia menarik. Sehingga saya sangat setuju sama Bung Virsa bahwa sebaiknya karya itu tidak hanya menggetarkan hati tapi juga menggerakkan. Dan Bung Virsa berhasil menggerakkan hati Cynthia untuk tetap menulis saat ini, seperti itu. Dia adalah salah satu tokoh yang menginspirasi Cynthia. Sangat menginspirasi. Cynthia boleh nggak sih sampaikan ke para pemirsa, mungkin ada juga yang mau nulis tapi masih ragu kali ya, belum berani atau belum pede kayak yang Cynthia bilang tadi. Boleh nggak sih sampaikan sedikit tips-tipsnya kepada seluruh pemirsa? Oke, untuk teman-teman mungkin yang saat ini masih ragu untuk menulis, yang pertama harus disiapkan itu adalah kita harus mempunyai tujuan membuat cerita tersebut. Intinya konflik, penyelesaian semuanya itu harus matang. Yang kedua, cobalah menulis di ruangan yang tenang atau sepi. Ketiga, matikan handphone kalian karena mengganggu ketika kita lagi menulis, ada gebetan tiba-tiba yang sedang ngechat. Ini kayaknya pengalaman pribadi deh. Matikan handphone, usahakan di ruangan yang sunyi. Kemudian cobalah untuk menulis apapun itu. Apapun yang sedang ada kalian pikirkan, itu tulis dengan sesuai dengan hati nurani kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa buat teman-teman yang masih ragu, mungkin boleh DM Instagram aku Cynthia Anugrah. Nanti kita sama-sama sharing untuk menentukan penerbit siapa yang akan selanjutnya, seperti itu. Jangan ragu untuk teman-teman semua. Mungkin itu aja. Oke, jangan ragu untuk bergerak ya. Dan ketika sudah bergerak, jangan lupa untuk konsisten. Betul. Oke. Cynthia, terima kasih banyak karena sudah hadir hari ini dan menginspirasi kita juga pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Ya Cynthia. Betul sekali. Amin. Selalu jaga kesehatan ya. Biar nanti kita bisa main-main. Ya, siap. Oke pemirsa, terima kasih banyak karena telah menyaksikan opini obrolan pagi ini pada hari ini hanya di TVRI Bengkulu. Jangan lupa saksikan terus opini. Saya Ultan Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.